Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat Allah yang telah memberikan kepada kita, memberikan banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti rutinitas pengajian ceramah Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 199 Jakarta Timur, Dr. Andes Bapak Heri Wiharto MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta segenap karyawan SMPN 199. Yang saya hormati orang tua murid yang selalu mendukung, mengawasi, menyemangati, mengontrol anak-anaknya untuk selalu mengikuti kegiatan sekolah selama pandemi COVID-19, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang Bapak banggakan, anak-anakku SMPN 199 yang berbahagia. Kita jumpa lagi dalam program online ceramah Ramadan atau disingkat OCR. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang bab puasa, tentang masalah puasa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sebelum memulai materi, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu untuk para alim ulama, khususnya pengarang kitab Fathul Qorib. Kita semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab siyami wa syaraitu wujubis siyami salah satu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama, apa syarat wajib puasa? Yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Syaratnya harus Islam. Yang kedua apa? Yang kedua baleh. Yang kedua baleh atau kalau dalam diartikan dewasa, sudah dianggap dewasa. Baleh atau dewasa seorang laki-laki ada kalanya dewasa dianggap dewasa dengan satu. Yang pertama dianggap dewasa karena dia sudah pernah mimpi basah atau dia sudah mengeluarkan sperma, air mani.
Berarti dia sudah balik, sudah dewasa. Yang kedua, seorang laki-laki ketika sudah menginjak umur 15 tahun sudah dianggap dewasa. Walaupun dia belum pernah mengeluarkan sperma, belum pernah keluar air mani, dia tetap dianggap sudah balik. Ada orang umur 16 tahun, 17 tahun belum pernah mimpi basah, berarti dia sudah dewasa, sudah balik, tapi dia melalui baliknya dewasanya melalui jalur umur karena sudah umur. Kemudian yang kedua, perempuan. Kalau perempuan dewasanya itu dianggap yang pertama dia sudah pernah mengeluarkan darah haid atau menstruasi. 9 tahun lebih, 9 tahun dia sudah mengeluarkan darah, atau 10 tahun dia sudah mengeluarkan darah haid, menstruasi, berarti dia sudah dianggap balik. Sumpama ada seorang perempuan di umur 16 tahun belum pernah sama sekali mengeluarkan darah haid, menstruasi, bagaimana hukumnya? Perempuan itu sudah dianggap balik, tapi baliknya bukan karena keluar darah, baliknya karena sudah berumur 15 tahun. Itu balik, dewasa. Kemudian yang ketiga, al-aqal. Yang ketiga itu adalah al-aqal. Orang berakal wajib puasa. Kemudian ada yang mengatakan, referensi mengatakan ada yang keempat, yaitu wal qudrat ala shaum. Redaksi wajibnya puasa ada yang mengatakan 4, yang keempat berarti wal qudrat ala shaum. Dia mampu untuk melakukan puasa, berarti wajib terkena hukum wajib puasa. Kemudian selanjutnya wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardu-fardunya puasa itu ada 4 macam. Yang pertama an-niyat. Seorang yang melakukan puasa harus ada pelafadzan niat. Puasa Ramadan harus sebutkan Ramadannya. Puasa qada disebutkan puasa qadanya. Puasa nazar disebutkan nazarnya. Nawaitu somahodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati fardulillahi ta'ala. Itu harus dilafadzkan niat. Bedanya niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah apa? Bedanya kalau niat puasa wajib itu dilakukan malam hari sampai menjelang waktu subuh, itu batasan niat puasa wajib. Kalau batasannya puasa sunnah sampai kapan batasnya? Dari waktu malam sampai terbitnya, sampai menjelang waktu sholat zuhur, itu batas dari niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita niat jam 11 siang kita boleh, jam 10 siang kita boleh melakukan niat puasa sunnah, asalkan kita belum makan apa-apa, belum minum, belum makan, kita boleh niat di jam 10, jam 9 pagi kita boleh melakukan niat puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak diperbolehkan. Batasnya sebelum subuh kita sudah melakukan niat puasa. Kemudian yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua itu menahan dari makan dan minum, menahan lapar dan haus. Itu termasuk fardunya puasa. Pak, bagaimana kalau lupa makan, lupa minum gimana? Kalau lupa makan, lupa minum, itu tidak membatalkan puasanya. Jadi tidak membatalkan puasa kalau lupa minum.
Kalau sengaja batal, kalau lupa nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga wal jima'u. Yang ketiga wal jima'u, berhubungan badan. Berhubungan badan di siang hari pada waktu bulan puasa itu hukumnya membatalkan puasa. Jadi nggak boleh hubungan badan di siang hari. Wa ta'ammudul qai, muntah disengaja. Muntah disengaja juga membatalkan puasa. Kalau muntahnya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Muntah disengaja ya contohnya tangannya dimasukkan mulut, kemudian muntah, itu batal puasanya itu. Selanjutnya wallazi yuftiru bihi as-shaim asyratu asya. Sekarang sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Yang pertama apa? Yang pertama ma wasala amdan ilal jauf au awir roksi. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama itu sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang. Di lubang telinga kita masukkan air ke telinga, itu hukumnya batal. Kita masukkan air ke hidung, itu hukumnya batal. Apalagi ke mulut, itu bisa membatalkan puasa. Karena memasukkan sesuatu di dalam lubang. Lubang mata, lubang telinga. Kalau mata tidak, telinga, kemudian mulut, hidung, alat vital, itu termasuk membatalkan puasa. Wal huknah fi ahadis sabila ini, menyuntik di salah satu alat vital yang depan atau dari salah satu dua jalan belakang atau jalan depan, itu ketika disuntik itu hukum batal puasanya. Yang pertama yang tidak batal, contoh yang tidak batal. Kita menghirup, kita sedang pilek, sedang flu. Kemudian kita menghirup, ada obat flu yang bisa dihirup, mensolnya, minnya. Itu tidak membatalkan puasa. Kalau yang begitu. Ada yang nanti kalau disuntiknya, Pak, disuntik gimana kalau tidak melewat lubang? Disuntik tapi melewat otot, jalur otot atau jalur pembuluh darah. Ada 3 pendapat ulama yang ketika disuntik lewat otot atau pembuluh darah. Yang pertama mengatakan tidak batal ketika disuntik melalui pembuluh darah atau atau ke dalam otot. Itu tidak batal hukumnya. Jadi sah-sah saja ketika nanti ada yang sakit kemudian disuntik, itu tidak membatalkan sholat. Kemudian pendapat yang kedua, batal puasanya kalau yang disuntik itu adalah vitamin, kemudian mengandung nutrisi makanan, itu membatalkan sholat, membatalkan puasa. Kalau suntikannya itu ada unsur vitaminnya atau nutrisi makanannya, seperti infus itu kan ada nutrisinya. Nah itu batal menurut pendapat yang kedua, nutrisi. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, batal mutlak.
baik nutrisi atau obat, hanya obat saja disuntik itu hukumnya batal. Kemudian infus, kalau infus melalui hidung itu jelas batal. Gimana kalau donor darah? Donor darah ini puasanya tidak batal. Jadi donor darah itu tidak membatalkan puasa. Jadi nggak apa-apa. Ada yang donor darah pada bulan puasa itu tidak membatalkan puasa. Nggak jadi masalah. Selagi dia kuat puasanya. Kalau nggak kuat ketika darahnya diambil, ya nggak usah donor darah di bulan puasa. Kemudian ada lagi meneteskan obat mata gimana? Meneteskan obat mata. Meneteskan obat mata itu tidak batal karena mata itu tidak ada hubungannya dengan lubang. Tidak ada hubungannya dengan otak. Yang penting tidak ada hubungannya dengan yang menyambung ke perut dan otak, itu tidak membatalkan puasa. Kayak hidung kita masukkan air itu akan mengalir ke otak, sampai ke otak. Itu sampai ke kepala berarti dia termasuk membatalkan puasa. Makan larinya ke perut itu batal puasanya. Kalau mata, kita umpama bulan Ramadan sakit mata, kita teteskan obat mata, itu nggak apa-apa karena tidak membatalkan puasa. Tapi yang diteteskannya telinga, kita kasih obat telinga, bertetes di telinga ke hidung, itu membatalkan puasa. Kemudian wal qayu amdan, muntah disengaja juga membatalkan puasa. Kalau muntahnya tidak disengaja tidak apa-apa. Selanjutnya wal watu amdan fil farji, berhubungan badan disengaja membatalkan. Kemudian wal inzalu an mubasyarah, keluar air mani, keluar sperma dengan penyebab bersentuhan kulit dengan perempuan, hanya bersentuhan kulit dengan perempuan langsung keluar sperma, atau melihat video yang tidak jelas keluar sperma, itu membatalkan puasa. Melihat gambar yang tidak senonoh kita keluar sperma, itu membatalkan puasa. Kalau mimpi basah gimana? Mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Kalau mimpi basah tidak batal. Wal haid menstruasi di bulan puasa jam 12 siang. Jam 12 siang kok keluar darah menstruasi, puasanya otomatis batal. Umpama ada perempuan di bulan puasa jam 6 kurang 10 menit keluar darah menstruasi, gimana? Tetap otomatis hukum puasanya batal walaupun 10 menit. Kemudian wan nifas, keluar darah nifas. Nifas itu darah setelah melahirkan. Itu juga batal puasanya. Wal junun, gila, epilepsi, penyakit ayan, itu otomatis puasanya batal itu. Walaupun gilanya sebentar sembuh, gila lagi, sembuh lagi, itu membatalkan puasa. Yang terakhir adalah wariddah, murtad, keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam itu otomatis langsung membatalkan puasanya. Kemudian wa yustahabbu, selanjutnya wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya, takjilul fitri. Sekarang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa itu ada 3 macam.
Yang pertama sunnahnya takjilul fitri. Cepat-cepat ketika mendengar suara azan Allahu Akbar, azan maghrib, cepat-cepat untuk berbuka. Jangan ketika mendengar azan, salah ketika mendengar azan maghrib, Allahu Akbar, kalian mengambil air wudhu, melakukan sholat maghrib terlebih dahulu, itu salah. Bagusnya, sunnahnya ketika kita maghrib datang, azan maghrib datang, kita disunnahkan untuk melakukan berbuka terlebih dahulu. Entah itu hanya sekedar minum air atau makan, yang penting kita sudah berbuka dengan apapun, baru kita mengerjakan sholat, itu boleh. Tapi kalau kita ada azan maghrib, kita langsung mengerjakan sholat, tidak buka terlebih dahulu, itu jelek. Bagusnya kita berbuka dahulu. Kemudian wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Tapi jangan mepet-mepet dengan waktu imsyak. Jam 4, jam setengah 4, itu mengakhirkan sahur itu lebih bagus. Sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Jangan mepet-mepet ke subuh, ke imsak, itu lebih bahaya. Wa tarkul hajri minal kalam, meninggalkan perkataan jelek, berbohong, kemudian menggunjing, mencela orang lain, tidak berkata jujur, adu domba, selalu mengerjakan kejelekan, kata-kata kotor, itu termasuk dia pahalanya hilang. Jadi orang yang tidak menjaga mulutnya ketika dalam puasa, itu termasuk dia mendapatkan sunnah-sunnah dalam puasa. Karena sunnah-sunnah puasa itu dia meninggalkan, menjaga dari perbuatan tercela. Kemudian selanjutnya wa yahrumu siyamu khamsatu ayyamin. Ada sesuatu, ada hari-hari yang diharamkan dalam berpuasa. Hari apa aja yang diharamkan dalam berpuasa? Yang diharamkan dalam berpuasa salah satunya itu ada yang pertama al-aidaini, salat pada waktu hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, itu dilarang kita melakukan yang namanya puasa. Jangan sok alim. Idul Fitri, Idul Adha, gayanya sok-sokan, mau puasa, itu nggak sah, haram. Haram puasa di bulan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamut tasyrik as-salasa, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ada 3 hari setelahnya, itu namanya hari tasyrik. 11, 12, 13. Itu namanya hari tasyrik. Itu dilarang mengerjakan ibadah puasa. Mungkin demikian pengajian kitab yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak tekankan untuk semuanya, jangan sampai kita melanggar sesuatu yang bisa menyebabkan berkurangnya pahala puasa di bulan Ramadan ini, bahkan apalagi kita berbuka puasa dengan tanpa sebab apapun. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.